Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam materi pelajaran sejarah Indonesia dengan materinya yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindia. Nah, tentunya kita mengetahui bagaimana kebudayaan bangsa Indonesia sejak masa prasejarah, masa sejarah dengan masa sekarang itu adalah merupakan hasil perkembangan dari masa lalu sampai dengan masa sekarang. Tentunya budaya Indonesia memiliki ciri khas aslinya budaya Indonesia. Setelah masuknya pengaruh India, terjadilah perubahan-perubahan budaya di mana terjadinya akulturasi antara budaya Indonesia dan budaya India. Sebelum melanjutkan ke akulturasi budaya Nusantara dan Hindia, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan itu adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, ciri khasnya ini adalah ciri khas asli Indonesia yang menjadi atau yang tetap dipegang teguh oleh nenek moyang kita sebagai identitas atau jati dirinya bangsa Indonesia. Dan kemudian beberapa contoh dari akulturasi kebudayaan ini diantaranya satu dalam bentuk seni bangunan candi. Tentunya kita juga sudah mengetahui candi-candi Indonesia itu merupakan hasil akulturasi antara budaya asli Indonesia dengan budaya pendatang, yaitu budaya India. Candi-candi ini diantaranya berupa Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan lain sebagainya. Kemudian seni rupa dan seni ukir pun bangsa Indonesia sudah memiliki budaya dalam bentuk seni rupa dan seni ukir. Dan ciri khas aslinya ini telah dipahatkan ke dalam relik-relik candi-candi yang ada di Indonesia. Di antaranya dalam bentuk relik Candi Borobudur maupun relik Candi Prambanan. Seni pertunjukan pun ini adalah memiliki ciri khas Indonesianya. Salah satu seni pertunjukan ini adalah di antaranya seni bus, seni tari asli Indonesia. Seni sastra dan aksara, dalam seni sastra dan aksara pun juga sama mengalami akulturasi antara bentuk-bentuk seni sastra asli Indonesia dengan bentuk-bentuk seni sastra pendatang, yaitu seni sastra dari India. Sistem kepercayaan pun terjadi akulturasi antara kepercayaan asli Indonesia dengan kepercayaan asli dari India. Sistem pemerintahan sama juga dalam sistem pemerintahan pun ini terjadi akulturasi antara sistem pemerintahan India dengan sistem pemerintahan asli corak Indonesia. Arsitektur ini dalam bentuk seni bangunan. Seni bangunan yang berakulturasi dengan budaya India dapat kita lihat yaitu dari adanya bentuk bangunan candi yang berupa punden berundak-undak. Nah, kita mengupas satu persatu dari contoh-contoh akulturasi tersebut. Seni bangunan ini adalah bentuk-bentuk bangunan candi Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu dengan unsur-unsur budaya asli Indonesia. Contoh, patung-patung berwujud dewa atau Buddha. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari India. Stupa juga adalah bentuk dari India, unsur Indianya. Kemudian bercampur baur dengan arsitektur, dengan seni yang ada di Indonesia dalam bentuk seni bangunan, itu bentuk candi pada hakikatnya ini merupakan unsur Indonesia asli adalah berupa punden berundak-undak. Salah satu contohnya kita lihat saja, ya. Candi Borobudur ini adalah merupakan candi yang bentuknya punden berundak-undak. Ini punden berundak-undak ini merupakan bentuk arsitektur asli dari Indonesia yang bercampur, yang berakulturasi dengan bentuk seni bangunan dari India. Ini kita bisa lihat tanpa menghilangkan corak aslinya. Candi Borobudur itu berupa candi yang bentuk arsitekturnya adalah punden berundak-undak. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat kita lihat dari relik yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Salah satu bentuk contohnya adalah relik yang
dalam dinding Candi Borobudur, yang mana dipahatkan relik-relik perahu-perahu Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia yang sedang mengarungi lautan luas ini dipahatkan dalam dinding Candi Borobudur. Seni pertunjukan menurut J.L. Brandes, ini gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebelum masuknya unsur-unsur budaya Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki seni pertunjukan asli. Dapat kita lihat dalam dinding Candi Borobudur, ini ada seni pertunjukan yang menggunakan sebuah gamelan gong. Ini merupakan bentuk asli Indonesia. Seni dan sastra, seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia, yaitu berkembangnya seni sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Ini salah satu bentuk ya, seni sastra Mahabharata dan Ramayana. Ini corak asli India. Kalau di Indonesia itu terjadi pengubahan, terjadi perubahan antara isi yang ada di Mahabharata Ramayana India dengan yang di Indonesia. Apa salah satu bentuknya? Dalam bentuk contoh cerita Ramayana yang diwujudkan dalam permainan wayang di Indonesia, atau kisah-kisah Mahabharata yang dilakonkan dalam pertunjukan wayang, ini terjadi gubahan-gubahannya itu berdasarkan corak asli Indonesia. Apa diantaranya? Kalau di Mahabharata atau di Ramayana ini tidak ada yang namanya si Cepot, Dewala, ya, Semar. Tapi dalam bentuk sastra Indonesia, Ramayana dan Mahabharata itu terjadi perpaduan unsur asli Indonesia dengan unsur yang ada di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah tadi tokoh-tokoh yang menjadi pengembangan dalam bentuk cerita Mahabharata dan Ramayana Indonesia. Tadi saya sebutkan ada tokoh yang namanya Semar, Cepot, Dewala dan lain-lain. Itu adalah merupakan unsur-unsur asli Indonesia. Kemudian keakulturasi yang lain adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan asli bangsa Indonesia itu adalah merupakan sistem kepercayaan yang berwujud animisme, dinamisme, dan totemisme. Kalau animisme sudah jelas, percaya kepada yang roh-roh yang dianggap suci. Dinamisme percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Totemisme percaya kepada hewan-hewan yang dianggap suci. Ini terjadi akulturasi antara kepercayaan Indonesia dengan kepercayaan India. Nah, sejak masa praksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia itu sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, orang yang sudah meninggal dalam tubuhnya disertakan benda-benda. Dalam makam-makam purbakala ditemukan memang banyak peralatan-peralatan yang dijadikan sebagai alat untuk menemani orang yang meninggal, karena memiliki anggapan bahwa orang yang meninggal itu memiliki kehidupan di kemudian, kehidupan di alam yang lain. Makanya oleh keluarganya selalu disertakan benda-benda yang menjadi kesayangannya, gitu ya. Kemudian setelah masuknya pengaruh kepercayaan dari India, kepercayaan terhadap roh halus itu tidak punah, tetap dikembangkan. Salah satu contoh dalam bentuk kepercayaan ini Candi Prambanan. Ya, ini adalah bentuk kepercayaannya bangsa Indonesia, dan Prambanan ini bukan hanya sebagai tempat pemujaan atau tempat beribadah, tapi dianggap juga atau dijadikan juga sebagai tempat pemakaman dari para raja. Dan Arca pun ini adalah perwujudan dari raja-rajanya yang memang memiliki unsur-unsur dewa. Kemudian dalam bentuk kepercayaan lain ini juga terdapat Liga dan Yoni. Dan Liga dan Yoni ini pun adalah merupakan bentuk-bentuk kepercayaan hasil akulturasi antara kepercayaan bangsa Indonesia dengan kepercayaan bangsa India. Sistem pemerintahan. Pada awalnya sistem pemerintahan di Indonesia adalah berbentuk kesukuan yang dimana dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku itu dipilih oleh masyarakatnya
secara demokratis. Tapi setelah masuknya pengaruh ini terjadi perubahan sistem pemerintahan. Pemerintahan itu berubah menjadi sebuah kerajaan dengan pemimpinnya yang disebut raja, dan raja itu juga oleh masyarakatnya dianggap sebagai titisan dari dewa dan sifatnya turun temurun. Di sini tidak ada yang namanya sistem demokrasi. Arsitektur. Kita bahas tentang arsitektur. Arsitektur ini merupakan seni bangunan ya, yang juga merupakan pengaruh dari India. Bentuk akulturasi budayanya dapat dilihat dari arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan seperti candi-candi di bawah ini. Jadi Prambanan arsitekturnya perpaduan antara arsitektur seni bangunan Indonesia dengan seni bangunan dari India. Yang di Indonesia adalah berupa budaya bertindak-tanduk. Yang dari India adalah adanya stupa-stupa. Kemudian relief-reliefnya pun ini merupakan relief-relief yang menggambarkan kekayaan alam Indonesia. Ini juga sama ya,